Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Irfan Maulana di PRPL. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara saya yang dilakukan bersama narasumber yang merupakan pemilik usaha penjualan sepatu original. Wawancara ini saya lakukan sebagai bagian dari proses analisis kebutuhan sistem dengan tujuan ingin merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dapat membantu verifikasi keaslian produk sepatu secara lebih efektif dan efisien. Eh, Berdasarkan masalahnya, wawancara yang telah saya lakukan, kami memperoleh informasi bahwa saat ini pihak narasumber memang sudah memiliki proses untuk memverifikasi keaslian sepatu yang dijual. Namun prosesnya masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mengecek satu persatu data sepatu dan membandingkannya dengan data dari situs resmi atau sumber terpercaya lainnya. Proses ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, terutama karena jumlah stok sepatu yang memiliki cukup banyak. Selain itu, pengecekan juga beresiko menimbulkan kesalahan apabila dilakukan dalam kondisi terburu-buru atau tidak konsisten. Oleh karena itu, saya melihat adanya kebutuhan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang mampu melakukan proses verifikasi secara otomatis, cepat, dan akurat. Sistem ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memastikan keaslian produk sepatu yang dijual kepada pelanggan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand atau toko mereka. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk memberikan solusi digital yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pengecekan keaslian produk sepatu. Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak perlu lagi memverifikasi produk secara manual atau satu persatu, melainkan cukup menginput data atau scan informasi tertentu dan sistem akan langsung mencocokkan dengan database yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses bisnis menjadi lebih efisien. Risiko kesalahan dapat diminimalkan secara pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik. Di sini saya akan memakai UML, kelas diagram, dan use case. Di sini juga ada, saya ingin mempresentasikan UML pengecekan keaslian sepatu. Nah, di sini ada UML dan case diagram. UML itu kepanjangannya United Modeling Language, adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menentukan, memvisualisasikan, mengembangkan, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Sedangkan use case diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem untuk memahami fungsionalitas sistem yang diharapkan dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem tersebut. Selanjutnya ada tujuan UML. Tujuan utama dari UML itu untuk menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sistem dengan menggunakan pengembang dapat membuat representasi grafis dari sistem yang akan dibangun, sehingga memudahkan komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. UML juga membantu dalam memahami struktur dan perilaku sistem, serta memungkinkan pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Dan juga untuk penyediaan bahasa pemodelan standar yang dapat digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, khususnya dalam pengembangan berorientasi objek atau objek oriented. Selanjutnya ada tujuan kelas diagram. Tujuan utama dari kelas diagram itu untuk memodelkan struktur statis dari sistem perangkat lunak
berorientasi objek dengan menggambarkan kelas-kelas serta atributnya. Metode dan hubungan antar kelas sehingga dapat mempermudah perancangan, pemahaman, komunikasi, dokumentasi, dan implementasi sistem secara efisien dan terstruktur. Selanjutnya ada tujuan dari use case. Tujuan utama use case diagram itu untuk memodelkan interaksi antara aktor, pengguna, atau sistem eksternal. Dengan sistem guna menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dibutuhkan pengguna, sehingga dapat mempermudah pemahaman kebutuhan sistem, komunikasi antar pihak, serta perencanaan pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada contoh kelas diagram. Sistem ini dirancang untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan verifikasi pasien produk sepatu yang mereka jual secara efisien dan sistematis, serta memudahkan pelanggan dalam melakukan pre-order produk yang belum tersedia. Di sini ada struktur umum kelas diagram yang terdiri dari 7 kelas utama yang saling berinteraksi. Ada user atau superkelasnya, customer, dan employee. Itu subkelas dari usernya. Ada juga compact di order sepatu, baru ada cek keaslian. Penjelasan masing-masing kelas itu ada di kelas user. Kelas ini merupakan kelas induk atau superkelas yang menyimpan atribut umum yang digunakan oleh semua tipe pengguna, seperti ada email, password, name, dan ID. Baru ada metode login juga, fungsinya memungkinkan pengguna masuk ke sistem. Metode ini juga akan digunakan ulang atau iterinstance oleh kelas turunan, yaitu customer dan employee. Di kelas customer itu merupakan turunan dari kelas user. Kelas ini mempresentasikan pengguna yang berperan sebagai pelanggan. Di atributnya email, ada email, password, name, juga pakai metode login. Digunakan untuk autentikasi pelanggan saat masuk ke sistem. Lalu ada kelas employee. Kelas ini juga merupakan turun dari user, namun mewakili pegawai atau admin sistem. Di atributnya ada ID sebagai pengenal pegawai, lalu ada password dan juga name. Metode sama, juga memakai metode login untuk login khusus pegawai atau admin. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan manual atau mengelola sistem, konten sistem. Lalu turun ke compact. Kelas ini mempresentasikan tampilan utama setelah pengguna login. Di atributnya itu ada new corner sus, ada juga like it sus checkers. Metodenya ada ditampilkan sepatu, menampilkan daftar sepatu kepada user, lalu ada cek keaslian. Itu untuk akses awal menuju fitur pengecekan keaslian sepatu. Lalu turun ke kelas pre-order sepatu. Kelas ini berfungsi untuk mengelola fitur pemesanan sepatu yang belum tersedia. Di situ ada atribut brand sepatu, itu merek sepatu yang ingin dipesan. Lalu ada model sepatu, itu model atau seri sepatu. Lalu ada jumlah pre-order, jumlah unit yang ingin dipesan. Lalu ada metodenya notifikasi ready in stock. Itu fitur ini akan memberikan notifikasi
pada customer ketika stok sepatu yang dipesan sudah tersedia. Lalu itu ada yang terakhir ada cek keaslian. Nah, sini adalah komponen ini inti sistem yang bertanggung jawab untuk proses verifikasi keaslian sepatu. Di atributnya ada foto sepatu, itu gambar sepatu yang diunggah untuk diperiksa. Lalu ada SKU number, itu ada kode produk unik dari pabrik. Lalu ada bukti pembelian, dokumen atau struk pembelian. Di sini ada metode Tech AI. Itu untuk proses verifikasi otomatis berbasis teknologi AI. Lalu ada cek manual. Di situ ada proses pengecekan secara manual oleh admin atau pegawai melalui data dan sumber resmi. Di sini ada hubungan antar kelas user itu diturunkan menjadi customer dan employee. Lalu setelah login, pengguna akan diarahkan ke homepage. Dari homepage, pengguna bisa memilih untuk melihat daftar sepatu atau tampilan sepatu atau menggunakan fitur cek keaslian. Lalu proses pengecekan keaslian dilakukan melalui cek keaslian baik secara otomatis atau AI maupun manual oleh employee. Nah, kelas diagram ini saya rancang untuk menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara objektif, mulai dari peran pengguna, interaksi antar komponen, hingga alur verifikasi produk. Kami berharap desain ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem yang efisien, akurat, dan mudah digunakan oleh semua pihak. Dan selanjutnya juga ada contoh diagram dari sistemnya, itu sistem pengecekan keaslian sepatu dan pre-order online. Penjelasan umum tentang use case diagram ini saya rancang untuk menggambarkan interaksi antar aktor atau pengguna sistem dengan fungsionalitas yang tersedia. Dalam sistem terdapat dua aktor, yaitu customer atau pengguna biasa, admin atau pengguna sistem yang bertanggung jawab terhadap validasi manajemen dan data sepatu. Yang pertama itu ada aktor atau customer, memiliki beberapa interaksi utama terhadap sistem, antara lain di situ ada login, proses awal agar pengguna bisa mengakses halaman utama dan fitur-fitur sistem. Lalu ada homepage, setelah berhasil login, customer akan diarahkan ke halaman utama atau homepage yang menjadi pusat navigasi sistem. Lalu ada pre-order sepatu atau include dari homepage. Fitur ini memungkinkan customer untuk memesan sepatu yang belum tersedia dalam stok. Ini termasuk juga pengisian data brand, model, dan jumlah yang ingin dipesan. Lalu ada cek keaslian sepatu atau include dari homepage juga. Fitur utama yang kami tawarkan adalah pemeriksaan keaslian sepatu. Pengguna dapat mengunggah data sepatu yang ingin dicek aslinya. Lalu sini ada notifikasi sepatu ready in stock. Jika sepatu yang dipesan melalui pre-order sudah tersedia, maka sistem akan secara otomatis memberikan notifikasi kepada pengguna. Lalu di sini ada cek keaslian sepatu. Use case ini memiliki dua kemungkinan metode pengecekan, yaitu cek oleh AI. Sistem secara otomatis memverifikasi sepatu berdasarkan algoritma atau database keaslian. Lalu ada cek oleh manusia itu sendiri. Jika hasil pengecekan AI masih meragukan, maka sistem akan memperpanjang proses validasi ke pihak admin untuk pengecekan manual. Lalu ada di sini ada aktor juga atau admin. Admin berperan sebagai petugas verifikasi dan manajemen sistem. Interaksi yang dilakukan antara lain cek stok sepatu. Admin dapat melihat dan mengelola ketersediaan stok sepatu dalam sistem.
cek oleh manusia. Admin juga bertanggung jawab dalam proses pengecekan keaslian sepatu jika metode otomatis oleh AI tidak dapat memastikan hasil yang akurat. Hubungan antar use case ini include itu berarti suatu fitur wajib dilakukan sebelum fitur lain bisa digunakan. Contohnya untuk bisa pre-order atau cek keaslian, pengguna harus melewati proses login dan masuk ke homepage terlebih dahulu. Berarti di sini ada extended. Extended ini adalah tambahan atau opsional yang dijalankan hanya dalam kondisi tertentu. Seperti dalam kasus pengecekan keaslian, jika AI tidak cukup akurat, maka pengecekan bisa diperpanjang ke metode manual oleh admin. Lalu kesimpulan dari use case ini, kami ingin menegaskan bahwa sistem yang kami rancang berfokus pada kemudahan pengguna dalam memverifikasi keaslian produk sepatu dan melakukan pre-order, sekaligus memberikan jalur cadangan berupa verifikasi manual oleh admin apabila dibutuhkan. Diagram ini membantu pengembang dan stakeholder memahami bagaimana alur interaksi berjalan di dalam sistem. Demikian penjelasan dari presentasi saya tentang sistem untuk membuat pengecekan keaslian sepatu ini. Begitu saja kata-kata dari saya. Terima kasih.